dipersembahkan oleh Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Indonesia kali ini akan membahas tentang sesuatu topik yang berjudul Bahas Bahasa. Seperti apa? Tentunya akan ada satu hal yang menarik pastinya dan ada sahabat-sahabat yang datang yang memang sangat ahli dalam bahasa. Sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Nah, pemirsa sekarang sudah hadir sahabat saya yaitu Mas Ivan Lanin. Apa kabar, Mas? Baik, Mas. Nah, ini yang seru itu adalah keterangannya adalah Wikipediawan. Apa tuh, Mas? Wikipediawan. Wikipediawan itu sederhananya orang yang menulis di Wikipedia. Orang yang menulis di Wikipedia. Ya. Nah, Mas Ivan ini banyak menjadi sumber orang kalau bertanya, bahasa Indonesia yang benar ini apa sih? Benar atau benar? Nah, benar-benar aja deh. Mana yang benar tuh? Benar kan? Iya, benar. Nah, sudah berapa lama nih, Mas, mempelajari bahasa Indonesia dengan detail seperti itu? Sudah sekitar 12 tahun. 12 tahun. Sejak 2006. Alasannya? Yaitu gara-gara menulis di Wikipedia. Kalau kita tahu kan mungkin banyak orang lihat Wikipedia itu kalau menulis di sana ragam yang digunakan ragam formal. Nah, jadi waktu lagi saya nggak sengaja tersasar ke Wikipedia bahasa Indonesia, itu saya baru menyadari bahwa saya tuh susah sekali untuk menulis dalam bahasa Indonesia yang formal. Kita kan memang orang Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia dong. Yeah. Tapi yang jadi masalah bahasa Indonesia itu memiliki dua ragam yang sangat berbeda. Ragam bahasa formal dan informal. Apa yang kita gunakan hari-hari itu mungkin tidak akan bisa kita gunakan saat kita berbicara formal. Dan banyak orang Indonesia yang nggak sadar itu. Sebaliknya kalau misalnya kita punya orang asing belajar bahasa Indonesia, mereka kan rata-rata belajarnya kan bahasa yang formal kan. Begitu mereka pakai itu di pasar, itu nggak akan laku. Mereka nawar tukang sayur, Bapak dapatkah saya membeli sayur seikat? Itu aneh banget kan, tukang sayurnya juga bingung kan kalau kayak gitu. Nah, makanya yang jadi masalah di kita, ragam bahasa formal dan informal kita beda jauh. Itu yang membuat banyak orang Indonesia itu tidak bisa berbahasa Indonesia formal yang baik. Nah, pemirsa, yang seru sekali adalah mengenai kekayaan bahasa Indonesia. Ini kan ini seru juga nih. Bagaimana standar kita, kan katanya tadi waktu kita ngobrol di belakang, kita bisa memperkaya bahasa dengan usulan-usulan bahasa yang kita sampaikan. Itu pertimbangannya apa aja sih biasanya yang dipilih itu? Pertimbangannya yang pertama... Tingkat popularitasnya kah atau... Yang pertama yang jelas kita belum punya kosakata untuk kata tersebut. Contoh paling gampang ngabuburit dari bahasa Sunda. Belum ada kata di dalam bahasa Indonesia yang artinya sama persis dengan ngabuburit. Ada sih nyomar. Nyomar itu dari mana? Nyore-nyore maghrib. Ya. Nah, jadi kalau kosakata dari bahasa daerah yang umumnya diserap adalah yang memang belum ada konsepnya di dalam bahasa Indonesia. Saya sih sebagai penulis lagu gitu, saya merasa bahwa bahasa Indonesia itu punya sesuatu yang bisa menjadi penggerak ekonomi sebenarnya. Penggerak ekonomi dalam pengertian begini. Indonesia itu ada 300 juta penduduk. Lalu siapa lagi yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik kalau bukan bangsanya sendiri?
Artinya Korea saja yang mungkin penduduknya mungkin 1/5 dari kita bisa punya kekuatan yang luar biasa. Mungkin 15 tahun yang lalu kita nggak tahu tuh Gomam Samida, Saranghae gitu nggak ada tahu kan. Tapi sekarang hampir semua anak-anak remaja kita tahu atau ibu-ibu muda yang suka drama Korea itu mereka tahu. Nah menurut Mas Ivan bagaimana sih caranya agar kita bisa punya kekuatan yang lebih besar dari Korea dalam popularitas bahasa sehingga bahasa ini bisa menjadi kekuatan untuk negeri kita sendiri? Kalau saya pikir itu ada dua hal yang kurang dari bahasa kita. Yang pertama itu rujukan. Dulu waktu saya merasa banget waktu pertama belajar bahasa Indonesia, itu saya mau cari kamus bahasa Indonesia tuh susah banget. Itu satu, rujukan bahasa. Terus mau tahu aturan tata bahasa Indonesia, itu juga saya susah nyarinya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Korea, cari di Google sebentar ketemu kan. Bahasa Indonesia rujukannya masih kurang. Terus kemudian yang kedua contoh. Kalau kita mau lihat bagaimana orang berbahasa Inggris yang baik, itu kita tinggal buka majalah, buka surat kabar, buka banyak lah di internet kan. Kalau di Indonesia, majalah, surat kabar Indonesia itu kualitasnya juga masih belum baik. Nah, pemirsa sekarang kita waktunya untuk bermain-main dengan kata-kata yang coba saya tunjukkan mana yang benar. Ini mungkin teman-teman di sini bisa baca ya. Atlet. Yang benar apa ini? Benar yakin? Yang benar apa? Ya kayaknya udah bisa nebak yang ditulis itu yang salah. Oh, karena kan iya. Atlet itu karena kita ngambil dari bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Terus juga kita kenalnya kan atletik, bukan atletik. Oh iya. Atletik. Ini praktek yang benar mana? Yakin? Praktek ya? Yang benar apa? Praktik. Praktik tuh. Salah. Jadi kebalikan dari apotek. Praktik. Kan kita Kalau nyebutnya praktikum, bukan kan? praktekum. Nah benar, praktikum ya. Nah ini dipungkiri atau dipungkanan? Ya, dipungkiri. Apa benar? Nulisnya begini? Itu salah, yang Salah. betul itu dimungkiri. Tuh, dimungkiri. Karena bahasa Arabnya mungkir. Ini salah berarti ya? Ya, harusnya dimungkiri. Dimungkiri. Ayo, lagunya ada yang pakai dipungkiri? Oh, nggak ada. Dihindari. Nah, ini apa nih? Ini benar sih meet and greet. Ini belakangan kan baru mulai terkenal ya, mulai banyak dilakukan. Ini bahasa Indonesianya temu sapa. Saya mau Enak bertemu kan? sapa di kota Salatiga. Ya, Oke. Sambil penandatanganan buku, book signing. Bagus sih bahasanya temu sapa. Wah, pemirsa banyak sekali yang menarik. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Jadi judulnya distilasi alkena. Jadi distilasi kan proses pemisahan. Alkena adalah gugus rangkap dua yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ini bagaimana kamu ingin memisahkan dua hati yang tidak bisa dipisahkan. Wah. Dipersembahkan oleh